Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan ekspor dan impor. Nah, teman-teman ini tahu nggak sih apa itu ekspor dan impor? Pastinya tahu dong ekspor dan impor itu apa. Ekspor dan impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terjadi pada aktivitas perdagangan internasional. Namun keduanya memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi di sini kita akan membahas mengenai ekspor dulu ya teman-teman. Pembahasannya itu berupa pengertian, tujuan, manfaat, serta komoditas ekspor apa aja sih yang ada di Indonesia. Ekspor merupakan aktivitas yang mengeluarkan produk dari dalam negeri ke luar negeri. Aktivitas tersebut dilakukan dengan mengikuti standar dan ketentuan yang sudah berlaku. Kegiatan ekspor dilakukan oleh suatu negara yang dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Nah, pengiriman dilakukan kepada negara yang membutuhkannya dan biasanya melakukan atau menjalin kerjasama terlebih dahulu. Selain itu, ada juga yang mengartikan bahwa ekspor merupakan pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan di dalam negeri. Faktor yang menentukan ekspor dapat dilaksanakan ialah negara dapat menciptakan produk yang dibutuhkan negara lain dan menarik sehingga dapat bersaing dalam pasar luar negeri. Dua pengertian tersebut ini saling melengkapi dan saling berhubungan. Nah, kan udah tahu nih mengenai pengertiannya. Oke, kita lanjut membahas mengenai tujuan dan manfaat dari kegiatan ekspor. Nah, tujuan dan manfaat ini ada 4. Sebenarnya tuh ada banyak ya teman-teman, cuman di pembahasan kali ini hanya menjabarkan 4. Yang pertama yaitu mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang kedua yaitu menambah devisa negara. Kegiatan ekspor ini sangat bermanfaat karena dapat membuka peluang baru di luar negeri. Peluang itu berupa perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada negara tersebut. Yang ketiga yaitu menambah lapangan pekerjaan. Nah, kegiatan ekspor ini dapat memberikan lapangan pekerjaan baru. Adanya ekspor bisa menurunkan angka pengangguran loh teman-teman. Selain itu, pertumbuhan ekspor di suatu negara akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan. Yang keempat yaitu memperluas pasar produk lokal. Adanya kegiatan ekspor dapat meningkatkan pangsa pasar yang di dalamnya ada produk-produk dalam negeri. Misal nih, Indonesia memiliki pasar produk lokal. Nah, orang-orang dari luar negeri akan melihat produk lokal yang dimiliki oleh Indonesia melalui ekspor. Nah, tujuan dan manfaat sudah dibahas nih. Kita akan lanjut membahas mengenai komoditas apa saja sih ekspor yang dilakukan oleh Indonesia. Komoditasnya yaitu berupa tekstil, karet, kelapa sawit, kakao, dan produk hasil hutan. Nah, ekspor ini udah dibahas ya dari pengertian, tujuan manfaat, hingga komoditasnya. Lanjut kita akan membahas mengenai impor. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua. Sebelumnya nih, apakah teman-teman masih pada semangat untuk belajar lagi? Ayo dong semangat, ini kita sama-sama belajar ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu impor. Impor merupakan pembelian suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Indonesia tidak memiliki produksi gandum, namun Indonesia ini membutuhkan adanya gandum. Jadi Indonesia mendatangkan produk gandum dari negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri. Nah, ini salah satu pengertian dan contoh sederhananya. Kemudian kita akan lanjut kepada tujuan dan manfaat dari impor sendiri. Nah, tujuan dan manfaat dari impor yaitu ada 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada negara yang dapat hidup sendiri. Pastinya negara membutuhkan negara lain dalam hal apapun, termasuk perdagangan atau sandang pangan. Maka dari itu setiap negara harus dapat berhubungan baik dengan negara lainnya agar hubungan perekonomiannya pun berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu memperkenalkan produk baru di pasar, menyediakan produk dengan kualitas tinggi. Adanya impor ialah agar kita mengetahui seberapa bagusnya produk yang dimiliki negara lain dan bagaimana produk tersebut ini dapat berkualitas, serta adanya produk baru bisa jadi
menjadi salah satu acuan agar kita dapat bersaing dengan pasar negara lain. Yang ketiga yaitu memperkuat neraca pembayaran. Adanya impor dapat memperkuat neraca pembayaran pada negara tersebut. Yang keempat yaitu mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri. Dapat mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara tersebut untuk membeli produk dari negara lainnya. Nah, tujuan dan manfaat udah dijelaskan nih teman-teman. Mari kita lanjut ke komoditas. Nah, komoditas pada impor yang dilakukan oleh Indonesia diantaranya ialah aluminium, daging, susu, dan masih banyak lagi. Saat ini, ekspor dan impor semakin mudah dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, membuat kedua kegiatan tersebut berjalan dengan baik, dan bisa dibilang lebih mudah sih. Teknologi yang membantu jalannya ekspor dan impor antara lain yaitu teknologi internet. Adanya internet menjadi alat komunikasi negara untuk memudahkan negara tersebut menghubungi negara lainnya. Adanya internet juga dapat membantu negara bisa mengakses pasar pada negara lainnya. Adanya internet dapat membantu untuk membuat platform digital. Platform digital merupakan salah satu kegiatan yang membantu ekspor dan impor produk. Banyak sekali platform digital sekarang yang terkenal seperti Alibaba. Alibaba merupakan marketplace terbesar dan yang paling efektif. Platform digital memiliki salah satu layanan media sosial. Nah, pengaruh dari media sosial kurang lebih ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu mempromosikan barang atau produk. Suatu negara dapat membuat promosi yang menarik agar negara lain dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan mekanisme perdagangan baru. Adanya media sosial, negara dapat kreatif dalam membuat mekanisme perdagangan. Jadi negara lain itu bisa melakukan perdagangan dengan cara-cara yang lain dan mungkin bisa menarik ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu membuat fasilitas perdagangan. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.